Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat melanjutkan kembali materi kita pesantren dalam jaringan pesantren Ramadan 1441 Hijriah. Dan tema yang akan Umi sampaikan hari ini, materi kita adalah Ramadan saatnya move on. Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharapkan jasadnya untuk neraka. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita semua masih merasakan kegembiraan dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini, bukan bersedih, bukan kecewa, bukan yang lain. Yang mudah-mudahan dengan rasa gembira itu, maka Allah haramkan jasad kita untuk api neraka. Walaupun memang ekspresi kegembiraan setiap orang itu berbeda-beda ada yang mengekspresikannya dengan kemudian membuat makanan yang banyak, kemudian memikirkan baju baru, kemudian memeriahkan dengan kembang api dan sebagainya. Walaupun di masa pandemi kita lihat tetap saja banyak yang semangat mengekspresikan kegembiraan Ramadannya, tapi dengan hal-hal yang masih bersifat duniawi, yang mudah-mudahan meskipun kita mengisinya dengan hal itu juga tidak ketinggalan, kita isi juga dengan pahala-pahala yang lain ya. Jangan lupa mengisi Ramadan dengan suasana yang tentu saja Islami, yang mudah-mudahan ini juga sudah dijalani oleh anak-anakku semua dari mulai menjaga kebersamaan, makan sahur, berbuka, rajin membaca Al-Quran, tadarus, dan memperbanyak sholat, termasuk mendengarkan tausiah. Dan musiknya juga, coba deh musiknya berganti ke musik Islami yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Nah, tapi harus kita renungkan juga, apakah dari Ramadan yang lalu hingga Ramadan kini, suasana Ramadan yang kita jalani selama ini, dari mulai Ramadan yang diisi dengan makan bersama, makan sahur, buka bersama, kemudian banyak ibadah sunnah, tarawih, tahajud, tadarus dan sebagainya, apakah itu hanya ritual? Nah, ini yang patut kita renungkan dan kita pikirkan bersama Nah, banyak sekali keutamaan Ramadan yang mungkin juga sudah anak-anakku dapatkan di materi sebelumnya. Di antaranya Rasulullah bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang balas. Masya Allah, berarti begitu istimewa ibadah puasa itu, hingga hanya Allah yang akan membalasnya. Dan begitu istimewa juga bulan Ramadan, karena pahala kita dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Masya Allah, tambah semangat ibadahnya di 10 hari terakhir. Tapi tadi Umi mengajak berpikir lagi, apakah ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, baik sholat, tadarus, kemudian makan sahur, semua ibadah-ibadah itu apakah hanya ritual atau memang kita mencari ridha Allah? Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman dan bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, dosa-dosa kita itu akan diampuni, dosa-dosa kita terdahulu, tapi kalau syaratnya ibadah Ramadan kita, puasa kita itu dilaksanakan landasannya iman, keyakinan kepada Allah, sungguh-sungguh mencari ridho Allah saja, bukan karena mau dapat THR banyak dari orang tua, bukan karena mau mendapatkan pujian, bukan juga semata-mata karena ingin mendapatkan nilai dari pesantren Ramadan atau nilai dari guru agamanya. Wah, ini harus diluruskan niatnya terutama di 10 hari terakhir ini, agar pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW juga mengabarkan orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan yang lain ketika bertemu dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Masya Allah. Jadi kegembiraan itu pasti akan kita dapatkan ya. Selain kita bahagia ketika berbuka karena haus dahaga, kemudian kita berbuka puasa, tapi ternyata Allah juga menjanjikan kebahagiaan, kegembiraan ketika kita bertemu dengan Rabb kita nanti, Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tentu saja bahagianya ketika memang amal ibadah kita diterima ya nak ya. Kemudian keutamaan yang lain, Rasulullah mengabarkan doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak ya. Sehingga mari nak, di 10 hari terakhir ini kita perbanyak doa. Bukan cuma doa untuk diri kita sendiri, tapi juga keluarga, guru, teman, sahabat, dan seluruh kaum muslimin. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah segera bebaskan kita dari wabah penyakit ini, dan Allah pertemukan kita kembali nanti bisa belajar bersama dengan kondisi yang sehat walafiat. Semua masih semangat ya menjalani ibadah puasa yang Allah wajibkan ini. Mudah-mudahan tetap semangat, karena bagaimanapun kewajiban dari Allah tentu saja harus kita tunaikan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena memang kembali lagi ya ke definisi puasa itu adalah menahan diri. Tentu saja menahan dirinya dari segala sesuatu yang memang bisa membatalkan puasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa menahan ya keinginan perut dan keinginan nafsu. Nah, termasuk nih kalian para remaja yang memang masih punya semangat tinggi, jangan sampai semangat yang kalian miliki itu hanya untuk semangat maksiat. Ayo, yang masih pacaran, yang masih suka boncengan dengan yang bukan mahram, nah mudah-mudahan Ramadan ini saatnya move on ya, taubat. Ramadan ini saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, atau yang disebut dengan taqarrub ilallah. Karena memang inti Ramadan itu ya taqarrub ilallah. Jadi sudah saatnya untuk anak-anakku yang masih kerap kali pacaran, chattingan dengan yang bukan mahram, maksiat-maksiat kepada Allah, yang suka buka aurat keluar rumah. Nah, ini saatnya taubat, enak ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kita, sholat kita, khatam Quran, banyak doa, iktikaf, sedekah, bukan dengan memperbanyak maksiat. Karena memang Ramadan ini saatnya kita berubah, saatnya kita melatih diri kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan memperbanyakkan dosa ya. Puasa juga bukan alasan untuk bermalas-malasan, mentang-mentang menghindari maksiat akhirnya cuma tidur aja, kemudian tidak mau membantu orang tua, alasannya lemas dan sebagainya. Bukan juga seperti itu, bukan juga melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi Ramadan saatnya kita memperbanyak amal sholih supaya makin banyak tabungan pahala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu adalah bulan latihan, bulan dimana kita memproses diri kita untuk menghasilkan output takwa. Dimana tadi ya, kewajiban kita berpuasa itu yang kita harapkan hasilnya dari ibadah Ramadan serangkaian 1 bulan ini adalah takwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sehingga kalau misalnya nanti setelah lewat bulan Ramadan, 11 bulan setelahnya masih saja kita itu tidak takut kepada Allah, masih hobi maksiat, pacaran masih jalan, boncengan dengan bukan mahram oke, buka aurat juga oke, dan dosa-dosa yang lain, melawan orang tua, guru dan sebagainya, wah berarti ini gagal nih Ramadan kita. Padahal kalau kita berkaca ya kepada amalan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mungkin sangat jauh sekali dengan amal Ramadan kita sekarang. Rasulullah dan para sahabat tidak gentar, tidak malas, tetap semangat menjalani segala aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, bahkan berjihad. Di antaranya misalnya kita lihat di sejarah ya,
perang Badar, Fathul Makkah, perjalanan Nabi ke Tabuk, kemudian Ali bin Abi Thalib berdakwah ke Yaman, Khalid bin Walid itu menghancurkan berhala-berhala, penyerahan Taif dan pembebasan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad, itu semua dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun puasa, dahaga, haus, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk menjalani segala kewajiban kepada Allah dan menghindari maksiat. Nah, ini juga harus patut kita renungi ya, kita berkaca, malu kita kepada Rasulullah dan para sahabat, begitu jauh amalan kita masih bermalas-malasan, bahkan tidak malu untuk bermaksiat. Nah, auzubillahi min dzalik, padahal kita inginnya bersama Nabi kan nanti. Jika ingin bersama Nabi, tentu amalan kita juga harus meneladani Nabi ya. Meski tak sama, tidak sampai suasana jihad, perang seperti Nabi dan para sahabat sekarang, setidaknya ini motivasi kita harus terus menjaga lisan kita, telinga kita, mata kita, seluruh panca indera kita termasuk hati kita, tangan kaki kita jaga dari hal-hal buruk, maksiat kepada Allah yang bisa mendekatkan kita kepada api neraka. Auzubillahi min dzalik. Jadi saatnya memang kita itu harus move on, berubah jadi pribadi yang lebih baik, dan tentu saja tidak ditunda-tunda lagi. Saatnya sekarang, bukan nanti, karena ingat ya, kita kan tidak pernah tahu kapan ajal kita menjemput. Kalau kita tidak memperbaiki diri dari sekarang, mau kapan lagi? Padahal ajal itu tidak pernah ada yang tahu kapan tiba masanya. Ya Allah, mudah-mudahan kapan itu tibanya, tiba masa ajal kita termasuk orang yang husnul khatimah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku sekalian, Umi sekali lagi mengingatkan untuk kalian semua dan untuk Umi juga, mari kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, apakah selama ini ibadah Ramadan kita sudah maksimal atau belum maksimal menggapai ridha Allah, maksimal mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belum, nah masih ada waktu untuk kita memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki amalan kita, niat kita luruskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak lagi ibadah kita perbaiki. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah terima, dan amal ibadah itu yang akan membebaskan kita dari api neraka, menjadi asbab kita selamat dunia akhirat. Baik, cukup itu saja yang Umi sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat menambah pemahaman kita, semangat kita menjaga spirit Ramadan, tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan, dan tetap semangat mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari segala maksiat. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Dan di materi terakhir ini Umi mohon maaf jika ada kesalahan, dan pastinya banyak kesalahan dan kekurangan yang Umi mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Umi akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.